Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arvina Febriani dengan NIM 1968042005, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis kurikulum. Yang pertama, pengertian landasan sosiologi kurikulum. Landasan sosiologi kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, mengapa sih pengembangan kurikulum harus mampu mengacu pada landasan sosiologis? Karena anak-anak berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik informal, formal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Jika dipandang dari sudut sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang lain dan asing terhadap masyarakatnya, tetapi manusia yang lebih bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya. Karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi karakteristik kekayaan dan pengembangan masyarakat tersebut. Untuk menjadikan peserta didik menjadi warga masyarakat yang diharapkan, maka pendidikan memiliki peranan penting. Karena itulah kurikulum harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mereka mampu bekerja sama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat, dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berbudaya. Selanjutnya, masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan oleh mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda dan atau suatu kelompok individu yang terorganisir yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu kelompok yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, yang membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya adalah kebudayaannya. Hal ini mempunyai implikasi bahwa yang menjadi keyakinan pemikiran seseorang dan reaksi seseorang terhadap lingkungannya sangat tergantung kepada kebudayaan di mana ia hidup atau di mana ia tinggal. Kemudian, fungsi sosial pendidikan. Fungsi sosial pendidikan terdiri atas 7. Yang pertama, mengajar keterampilan. Kedua, mentransmisikan budaya. Ketiga, mendorong adaptasi lingkungan. Keempat, membentuk kedisiplinan. Kelima, mendorong bekerja berkelompok. Keenam, meningkatkan perilaku etik. Dan yang ketujuh, memilih bakat dan memberikan penghargaan. Selanjutnya, faktor karakteristik masyarakat. Yang pertama, falsafah hidup. Kedua, nilai-nilai. Ketiga, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, perkembangan masyarakat menuntut terjadinya proses pendidikan yang relevan. Untuk terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan kurikulum yang landasan pengembangannya memperhatikan faktor perkembangan masyarakat ini. Kemudian, kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ide atau gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. Nah,
Kebudayaan diwujudkan atas 3 gejala. Yang pertama, ide, konsep, norma, peraturan, dan lain-lain. Jadi, wujud kebudayaan ini bersifat abstrak yang berada dalam alam pikiran manusia dan warga masyarakat di tempat kebudayaan itu berada. Kemudian yang kedua, kegiatan. Kegiatan yaitu tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Tindakan ini disebut juga dengan sistem sosial. Dalam sistem sosial, aktivitas manusia bersifat konkret, bisa dilihat dan diobservasi. Tindakan berpola manusia tentu didasarkan oleh wujud kebudayaan yang pertama. Artinya, sistem sosial dalam bentuk aktivitas manusia merupakan refleksi dari ide, konsep, gagasan, nilai dan norma yang telah dimilikinya. Kemudian yang terakhir, benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan yang ketiga ialah seluruh fisik perbuatan atau hasil karya manusia di masyarakat. Oleh karena itu, wujud kebudayaan yang ketiga ini adalah produk dari wujud kebudayaan yang pertama dan yang kedua. Kemudian, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan yang pertama, individu lahir tidak berbudaya baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Kemudian yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasikan aspek-aspek sosial budaya. Aspek sosiologis atau aspek sosial budaya adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Pendidikan di sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk berbudaya. Hal ini membawa implikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan harus bermuatan kebudayaan yang bersifat umum, seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Nah, selain pendidikan yang bermuatan kebudayaan bersifat umum yang seperti saya jelaskan tadi, terdapat pula pendidikan yang bermuatan kebudayaan khusus, yaitu aspek-aspek kehidupan tertentu dan berkenaan dengan kelompok yang sifatnya vokasional. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Nah, itulah tadi presentasi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.